Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Triposa Tela Ubun, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25860519114. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan materi perkawinan dalam gereja Katolik di kelas 12 ATPH SMK Negeri 5 Merauke. Ini KTP dan kartu ujian saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi. Pagi. Oke. Terima kasih buat anak-anak. Pada hari ini sudah segar, pagi hari selalu ceria, selalu sukses. Juga puji Tuhan Ibu Guru juga pada hari ini dalam keadaan sehat, ceria, segar untuk bertemu dengan anak-anak semua yang ganteng-ganteng dan manis-manis, meskipun di dalam kelas ini cuma satu orang yang ganteng. Oke. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita memulai segala macam kegiatan kita, biasanya kita perlu mengucap syukur, memanjatkan puji syukur kita atas kebaikan Tuhan Sang Pencipta kepada kehidupan kita masing-masing. Betul atau tidak? Betul. Oke, oleh sebab itu, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu orang teman dari antara kalian supaya bisa memimpin kita di dalam doa. Siapa saja boleh. Siapa? Oke, Mela, silakan. Marilah teman-teman dan ibu guru kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami lakukan kehadiran-Mu atas berkat rahmat dan telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melindungi kami agar kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Ya Bapa, berkatilah kami agar kegiatan kami ini bisa menjadi ilmu yang berguna bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Mela yang sudah memimpin kita semua di dalam doa sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kembali juga dengan proses belajar mengajar kita pada hari ini, perlu kita menyiapkan diri kita dengan baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Semua pada hari ini masuk? Ada yang apa? Sakit? Tidak ada, Ibu. Tetapi Ibu boleh mengecek di daftar Hadir. Edventa. Hadir, Bu. Kirene Helena Dua Kasang. Hadir, Bu. Ya, iya Ibu, harapkan semangat. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tentang sakramen perkawinan. Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pelajaran sakramen
perkawinan ini. Tujuannya untuk kita semua sebagai anak didik bisa memahami ajaran gereja tentang perkawinan itu sendiri sebagai sebuah sakramen, dan juga bisa berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga yang kita cinta. Juga nantinya kita juga bisa mencintai diri kita sendiri. Oke, nah untuk lebih memancing membawa kita kepada materi ini, Ibu ingin bertanya kepada kita semua tentang apa itu sakramen. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Sakramen adalah tanda keselamatan Allah. Sakramen adalah tanda keselamatan Allah. Ada teman yang ingin menjawab? Ibu pikir semua pasti punya jawaban yang hampir sama-sama. Sebagai seorang Katolik yang sudah mengenal, yang sakramen adalah tanda keselamatan Allah. Kita mengenal ada 7 sakramen, ya. Jadi salah satunya di antara ke-7 sakramen itu adalah sakramen perkawinan, ya. Nah, sekarang sebelum kita ada satu proses yang harus kita lewati untuk nantinya kita bisa menguasai materi, lebih mendalami materi kita pada hari ini, Ibu akan minta kita untuk sedikit meditasi, memberikan diri kita untuk dibawa kepada ranah yang betul-betul menghanyutkan kita, untuk bisa kita memikirkan bahwa kita bisa belajar dengan baik, ya. Oke, nanti Ibu minta kalian fokus, tenang. Nanti Ibu akan memutar instrumen, kalian akan terbawa, dan Ibu akan membagikan kalian ada 3 soal yang nantinya kalian merefleksikan 3 soal itu di dalam meditasi tersebut. Saat nanti setelah meditasi, kita akan menjawab bersama-sama, ya. Oke. Ada 3 soal. 3 soal itu akan membawa kalian di dalam meditasi untuk berpikir, ya. Berpikir dan merenungkan. Oke, semua sudah? Apa yang kalian rasakan saat meditasi tadi? Tenang? Tenang? Karena lagunya? Musiknya? Oke. Tadi Ibu sudah bagi soal yang kalian refleksikan dalam meditasi tadi. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian kurang lebih 5 menit untuk bisa menuliskan apa jawaban atau hasil refleksi dari ketiga soal tadi. Ibu kasih kesempatan kurang lebih 5 menit. Tuliskan apa yang kalian rasakan dari setiap soal, ya, saat kita meditasi tadi. Nanti Ibu minta 3 orang untuk bisa menyampaikan hasil dari yang dia rasakan saat meditasi tadi, ya. Sudah, ya? Oke. Nah, saatnya kita untuk saling men-sharingkan apa yang kita temui dari 3 soal dalam meditasi tadi, ya. Oke, Ibu kasih kesempatan kepada Angelina. Silakan berdiri, Nak. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan hasil dari
kita. Boleh baca soal, langsung menjawab. Apa yang aku lakukan atas panggilan hidupku jika aku berkeluarga dan menikah? Kalau saya menikah, akan menghidupi panggilan hidupku dengan saling menjadi pasangan, saling menguatkan dalam suka dan duka, dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang serta nilai-nilai kebaikan. Panggilan hidupku dalam keluarga adalah mendidik anak-anak dengan kasih. Aku ingin menuntun mereka dengan mengenal Tuhan yang dekat, mengajarkan tentang kejujuran, dan membesarkan mereka dengan penuh cinta, bukan dengan dekat. Terima kasih. Lucia, silakan. Apa arti hidup? Hidup untuk berbagi. Hidupku berarti kalau aku bisa membuat orang lain tersenyum, bukan hanya tentang diriku sendiri, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa menolong, mendukung, dan hadir bagi teman serta keluarga. Oke, terima kasih buat Messi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyampaikan hasil refleksi dari meditasi singkat tadi ya. Ada 3 soal yang kita refleksikan ya dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, apa arti hidupku? Tadi kita sudah mendengar banyak penyampaian, banyak jawaban dari teman-teman. Nah, yang ketiga, apa yang aku lakukan atas panggilan hidupku jika nantinya aku berkeluarga dan menikah? Nah, 1 poin ini yang sangat membuat kita hati dilema. Apakah saya sudah siap? Nantinya ada panggilan saya sebagai panggilan hidup berkeluarga. Ada banyak panggilan hidup. Panggilan hidup profesi, panggilan hidup membiara. Nah, pada saat ini kita belajar tentang panggilan hidup berkeluarga, yaitu akan terikat dengan sakramen perkawinan. Tidak ada keluarga yang tidak menikah, apalagi di dalam sakramen perkawinan gereja Katolik. Ya. Nah, itu adalah peneguhan dari hasil refleksi kita. Masih semangat atau sudah capek ya anak-anak? Masih semangat? Masih. Kita berdiri itu masih lebih semangat lagi. Tahu tepuk semangat? Tahu tepuk semangat? Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Yang berikut. Tadi Ibu sudah bagi tentang teks kitab suci yang nantinya teman-teman akan bisa lihat di layar. Yang pertama dari Kejadian. Bisa baca? Bisa. Bisa? Bisa tidak? Ibu kasih besar ya. Bisa baca? Bisa, Bu. Baca dulu.
Dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ya. Baca baik-baik dulu supaya kalian bisa mengerti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu. Kalau sudah baca dalam hati, simak baik-baik apa isi dari kitab suci itu, kemudian nanti kita lihat lagi teks kitab suci yang berikut. Sudah yang pertama? Oke, bisa Ibu minta satu orang untuk membaca yang kedua. Oke. Bisna, boleh baca? Silakan duduk. Markus pasal 10 ayat 12 sampai 12. Ayat 2. Ayat 2 sampai 12. Ya. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, Sudah lihat semua? Sudah dengar semua yang tadi Risna baca? Sudah. Pertama kalian sudah simak. Yang kedua Risna membantu kita untuk membaca. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita kerjakan dalam kelompok supaya sebentar kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama, apa maksud dari teks Kejadian pasal 2 ayat 12 sampai 25 berkaitan dengan perkawinan, ya. Yang kedua, apa maksud teks dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 12 juga berkaitan dengan perkawinan. Nah, dua bacaan tadi mau mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana atau apa arti dari perkawinan menurut kitab suci. Teman-teman silakan kerja dalam kelompok, sebentar kita presentasikan bersama-sama. Silakan. Tulis apa yang kalian tahu tentang isi dari Injil Markus, teks Markus ini tentang yang berkaitan dengan perkawinan. Ya? Kamu sudah punya pengalaman biasanya melihat orang menikah, keluarga menikah, mungkin sudah semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Silakan maju ke depan lalu menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok dari dua pertanyaan tadi yang berkaitan dengan kitab suci tentang perkawinan. Silakan kelompok yang Risna duluan, silakan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kelompok pertama akan disampaikan presentasi kami. Silakan. apa maksud teks Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 berkaitan dengan perkawinan? Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 mengajarkan bahwa perkawinan adalah kesatuan yang kudus. Laki-laki dan perempuan tidak lagi hidup terpisah, melainkan dipersatukan Allah untuk hidup dalam kasih sejati, saling melengkapi, dan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Dari ayat ini, saya belajar bahwa perkawinan itu kudus.
Tuhan sendirilah yang mempersatukan manusia untuk hidup dalam kasih. Saya diingatkan untuk menghargai perkawinan sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kekudusan. Apa maksud teks Matius bab 10 ayat 2 sampai 12 berkaitan dengan perkawinan? Teks ini menunjukkan bahwa Yesus menolak perceraian perkawinan bukan perjanjian sementara, melainkan perjanji seumur hidup antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh Allah. Teks ini mengajarkan saya bahwa cinta sejati bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling menjaga kesetiaan dalam suka maupun duka. Sudah? Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Teman-teman yang di belakang, ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Atau sudah jelas semua? Jelas. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok pertama, Risma dan teman-teman. Silakan kembali. Dari dua teks kitab suci tersebut yang secara bersama-sama berbicara tentang perkawinan. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ya. Dari ketujuh sakramen itu salah satunya adalah sakramen perkawinan. Nah, nantinya besok kita anak-anak SMA kelas 3 kita akan dituntun untuk masuk di arah panggilan hidup berkeluarga. Juga ada menuju panggilan hidup berbiara maupun profesi. Teman-teman ingat, anak-anak ingat bahwa di dalam gereja Katolik tidak ada kata perceraian. Ya, tidak ada kata perceraian. Karena sifat perkawinan gereja Katolik adalah satu, tak terceraikan. Hanya yang menyisakan adalah Tuhan yang bisa menceraikan. Nah, untuk memberikan semangat kembali karena sudah siang, Ibu meminta kita semua berdiri lagi, berdiri supaya lebih semangat. Ada sebuah lagu yang ini mau mengajarkan tentang keluarga, cinta keluarga. Mudah-mudahan. Kita sudah belajar tadi, mulai dari kita merefleksikan apa arti dari kehidupan, apa makna dari hidup kita sendiri. Yang ingin bertanya atau ada yang ingin bercerita soal pengalaman yang hari ini kita dapat? Andy? Ibu minta Andy untuk bisa menceritakan sedikit pengalaman yang hari ini kita sudah jalankan materi ini khusus secara bahasa sendiri.
perkawinan Katolik itu bukan hanya janji di depan altar, tapi komitmen seumur hidup. Saya belajar dari paman dan tante saya yang selalu setia. Walaupun sederhana, mereka tetap bahagia, saling menguatkan. Itu mengajarkan saya bahwa cinta sejati dalam perkawinan adalah kasih setia sampai akhir. Oke, terima kasih buat Angie. Pengalaman atau refleksi Angie pada hari ini selama proses belajar kita seperti itu. Dia menangkap bagaimana kesan makna dari sakramen perkawinan itu sendiri dengan pengalaman di sekitar dia, tentang keluarga dia, tentang saudara, sahabat yang ada di sekeliling dia. Ibu ingin bercerita pengalaman dari ibu dalam kehidupan keluarga ibu, ya? Boleh mendengarkan? Boleh ya? Boleh. Ibu sudah menikah kurang lebih 19 tahun, mau masuk ke 20 tahun. Lama tidak? Lama. Ya, bagi orang lain masih muda, tetapi bagi ibu secara pribadi, Tuhan sudah sayang ibu, Tuhan sudah melindungi ibu, maka pernikahan ibu sudah menginjak hampir 20 tahun. Tetapi jangan menyangka bahwa dalam kehidupan keluarga ibu secara mulus saja, ya, banyak hal kerikil-kerikil yang harus ibu hadapi di dalam pernikahan ibu, ya. Sebagai manusia yang lemah, yang mempunyai banyak kelemahan, mempunyai banyak dosa, tidak ada satu keluarga Katolik pun di dunia ini yang hidup keluarganya selalu dilandasi dengan kebahagiaan. Ya, ibu, pengalaman ibu satu hal yang ibu pegang sampai saat ini, bahwa ibu takut akan janji suci yang ibu sampaikan di depan altar. Ya kan? Yang tadi tugas yang ibu sudah kasih, nanti kembali ke rumah ya. Ya ibu. Tadi masih ingat tak? Ya. Masih ibu kembali ke rumah, refleksikan itu. Nanti refleksikan, lihat pengalaman-pengalaman yang menjadi tugas-tugas konkret yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita untuk nantinya pelajaran berikut kita sampaikan. Ya, bisa ya? Kalau boleh, ibu kita kembali lagi Melan untuk memimpinnya. Boleh berdiri. Berdiri semua, kita ambil saat ini dengan baik. Marilah ibu dan teman-teman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, marilah kita berdoa 10 kali salam Maria. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan